Seperti biasa Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Mas Bro bersama kami di channelnya Bengkel Putra Kembar nih Mas Bro. Kita kali ini kedatangan motor Vega R milik konsumen. Kata ownernya, kata pemiliknya, ini motor selang beberapa waktu dalam perjalanan nggak nyampe 1 kilo, ini motor mati, nggak mau digas, bahkan nyendat-nyendat. Benar saja Mas Bro, setelah kita coba, kita gaspol, gas tarik. Setelah gas diturunin, ternyata memang bener dia nyendat-nyendat, mau mati Mas Bro, nggak mau jalan, nggak mau nyala terus seperti itu. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis Mas Bro bersama kami ya. Seperti biasa yang kami lakukan Mas Bro, yang pertama ketika ada permasalahan seperti ini langsung kita cek di aliran bensinnya, bahan bakarnya Mas Bro. Apakah ada kendala di bagian bensinnya atau bahan bakarnya. Ternyata setelah kita cek itu tidak ada masalah dan normal Mas Bro. Keran bensinnya itu normal. Langsung kita cek kembali di bagian pembuangan atau ketika bahan bakar penuh di bagian karburatornya, biasanya ini mengalir di bagian pembuangan Mas Bro. Kita buka dulu di sini. Nah, ternyata di sini tidak ada aliran bahan bakar sama sekali Mas Bro setelah kita buka. Coba kita nyalain dulu, kita kop seperti ini. Nah, dia ngalir cuman sedikit Mas Bro. Biasanya ini kenceng Mas Bro ya. Ngalirnya itu kenceng biasanya. Nah, sudah dapat dipastikan Mas Bro, permasalahan pertama di bagian karburatornya Mas Bro. Oke, setelah beberapa waktu sampai larut malam kita ini bongkar Mas Bro. Kasihan karena ownernya ini mau dibawa kerja besok katanya. Kita bongkar dahulu di bagian tebengnya dulu untuk membongkar karburator. Oke Mas Bro, kita buka itu dulu, tutup cover kontaknya. Setelah ini kita ketemu dengan yang namanya karburator. Setelah ini kita langsung bongkar nih Mas Bro ya. Dengan pelan-pelan kita bersihkan saja. Ini kita lepas juga, bagian cuknya juga dilepas ya Mas Bro, agar tidak mempersulit saat dibongkar. Setelah karburator terbongkar Mas Bro, kita langsung coba tiup. Ternyata bensinnya nggak ngalir, dan saat kita tiup ya Mas Bro, ini keras sekali ya Mas Bro. Nah, setelah ini langsung kita bongkar oli plus. Kita buka dulu di sini di bagian 4 baut cover dari karburator ini ya. Setelah ini kita ketemu dengan langsung antang bensinnya. Kita lepas dulu ini. Apakah ini benar-benar mampet Mas Bro apa gimana? Apakah setelan dari antangnya apa gimana? Kita ikuti video ini secara terus menerus Mas Bro. Kita lepas dulu di sini di bagian kancing antangnya, diangkat, kita cek dan kita coba tiup lah istilahnya ya. Ternyata masih keras ya Mas Bro, saat saya tiup itu masih keras. Setelah ini kita lepas ya Mas Bro di bagian L nya, saluran bensin ini yang L. Kita lepas dan kita intip kembali. Nah, ini dilepas dulu Mas Bro ya. Silakan sediakan juga jarum ya. Sediakan jarum. Kita alirin bensin dulu.
supaya ringan. Nah, kita usahain di bagaimana kotoran yang membekas di dalam. Di sini memang benar banyak kotorannya Mas Bro ya. Di dok seperti ini, wah ternyata keluar ya Mas Bro. Sedikit demi sedikit kotorannya. Sambil lalu kita sediakan jarum guna mencongkel ya, mencongkel kotorannya ini sampai benar-benar bersih Mas Bro. Ternyata permasalahannya di bagian di sini ya Mas Bro. Nah, itu sangat banyak sekali kotoran. Biasanya Mas Bro, ketika karburator itu banyak kotoran seperti ini tersumbat, biasanya itu di bagian tangkinya Mas Bro. Baik sudah mengarat, apa istilahnya, sudah mulai banyak kotoran ya Mas Bro, usahakan servis atau bersihkan di bagian tangkinya Mas Bro. Dan juga sambil lalu cek di bagian keran bensinnya atau otomatis bensinnya Mas Bro. Karena proses ini lama sekali Mas Bro, kita geser saja, kita percepat saja Mas Bro ya. Intinya permasalahannya sudah ketemu ya Mas Bro di bagian atas jarum skepnya Mas Bro, jarum spoilernya, apa istilahnya, yang ada bahan karetnya itu ya, kayak jetnya itu. Nah ininya. Setelah selesai Mas Bro dan setelah bersih, kita pasangkan kembali dan sambil lalu bersihkan di bagian ruang-ruangnya, lubang-lubangnya kita tiup-tiup seperti ini supaya lebih normal dan lebih maksimal Mas Bro ya. Setelah ini pasangkan kembali, pasangin kembali sekenceng-kencengnya Mas Bro agar tidak bocor di bagian karburator ini Mas Bro. Setelah ini Mas Bro, kita pasangkan langsung kembali cuknya Mas Bro agar tidak kesulitan nanti. Kita pasangin dulu. Setelah ini kita langsung pasangin bautnya, kencengin kanan dan kiri ya Mas Bro. Karena setelah proses pemasangan karburator sudah selesai Mas Bro, kita pasangin selang-selangnya terlebih dahulu. Setelah ini kita cek di bagian pembuangannya yang tadi Mas Bro ya. Di bagian di sini kita cek engkol dulu, apakah dia ngalir bensin atau tidak Mas Bro ya. Kalau dia nggak ngalir, masih tetap nggak ngalir Mas Bro, berarti masih belum berhasil ya Mas Bro. Coba kau dulu. Nah setelah seperti ini, maka perjuangannya sudah mulai nampak kebahagiaannya Mas Bro. Seperti ini. Setelah bagian bensin sudah normal Mas Bro, kita langsung pasangin kembali. Kita cek nyalain motor ini mau nyala atau tidak Mas Bro. Dan kita cek geber-geber dulu apakah masalahnya sudah selesai atau tidak.
Oke mas bro, ternyata responsif ya mas bro setelah motor ini menyala mas bro. Dan kita geber-geber dulu seperti apa hasilnya mas bro. Dan insya Allah ini sudah selesai ya mas bro, permasalahannya sudah aman. Kita gaspol, ternyata motor ini enggak mati mas bro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berlama-lama di Bengkel Putra Kembar, di channelnya Bengkel Putra Kembar. Jangan lupa terus dukung ya Bengkel Putra Kembar agar terus memberikan video yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, salam kuku ireng, salam persahabatan dari Bengkel Putra Kembar, salam semangat, penuh juang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.